Selamat malam teman-teman. Kali ini temanya adalah horor. Cerita pengalaman pribadi. Abdullah adalah seorang prajurit aktif TNI Angkatan Darat yang punya pengalaman horor semasa tugas. Gimana Pak? Bisa diceritakan pengalaman horornya? Pengalaman yang pernah saya alami pada saat saya bertugas di Timur ya, itu tahun 95 akhir, 96 bisa pulang 97 ya. Dalam perjalanan penugasan saya di Timur, waktu itu saya patroli, ada perintah untuk patroli, memang sudah jadi rutin setiap hari patroli selain pengalaman RPU. Pada saat patroli saya menemukan sebuah batu besar sekali, bentuknya bulat, cuma posisinya itu ya semua bola dunia. Jadi bagian bawahnya itu kecil, ada semacam gua, cuma tidak terlalu dalam, tidak masuk ke dalam itu. Di situ saya lihat ada sesaji ya, saya lihat itu ada dupa, ada semacam buat memberikan sesembahan. Jadi emang di daerah itu masyarakat terbiasa pesugihan atau gimana tuh? Kalau pesugihan saya kurang begitu tahu ya, cuma jelas itu tempat mereka untuk ibadah. Jadi masyarakat itu meyakinkan tempat itu untuk ibadahnya? Ya, selain di gereja. Jadi pada saat itu saya timbul keingintahuan saya. Jadi saya lihat ada beberapa jenis, cuman kayaknya sudah 3 hari yang lalu. Jadi kan yang lalu saya lihat itu tidak ada apa-apa sebenarnya, cuma yang terletak itu ada akar dari atas yang menggantung ke bawah. Saya coba untuk naik ke atas, begitu sudah setengah perjalanan, yang jelas ke bawah sekitar 3 meter ya, 3 meter. Dari atas batu besar tersebut turun batu lumayan besar sih, kalau mungkin jatuhnya pas di kepala saya kayaknya udah pecah kepala saya. Cuman saya berpikir secara normal, sebelum terjadi benturan saya berusaha untuk bisa selamat dari kejadian tersebut. Alhamdulillah saya bisa selamat karena berusaha untuk menghindari batu tersebut. Batu tersebut jatuh bukan di kepala saya, tapi jatuhnya di bagian lutut. Setelah saya tertimpa batu tersebut, saya berusaha turun, loncat. Saya lihat paha saya ini di atas lutut, pas waktu itu udah bengkak dan biru. Saya mencoba untuk bisa berjalan, cuman karena tertahan sakit karena benturan batu dengan paha saya bisa jalan. Akhirnya saya digotong oleh rekan-rekan kami yang berapa saya itu patroli sekitar 12 orang. Pulang ke pos, cuman karena saya nggak mau beban kaki sendiri, jadi saya berusaha berjalan. Alhamdulillah sampai pos, saya istirahat. Pada saat malam saya istirahat, kebetulan seminggu bertemu dengan 2 orang laki-laki yang sangat kenal sekali. Karena satu orang tersebut itu kakek saya sendiri, yang keduanya itu buyut lah. Jadi itu dalam wujud goib? Enggak, manusia. Tapi itu adalah warga Bapak sendiri? Iya, dia menanyakan kenapa. Saya bilang saya tadi naik batu, terus ada batu jatuh di atas, karena saya lihat kaki saya benar kotak biru. Diobatilah diurut sama yang namanya Yai Hafidz Sajuti yang dari ujung Aris. Alhamdulillah besok pagi sembuh, birunya sudah enggak ada sama sekali. Setelah beliau ngurus saya itu sudah berurusan, kalau memang mau bergerak kemanapun jangan lupa berdoa dan juga permisi, karena selain kehidupan manusia itu ada kehidupan yang lain, yang lain bangsa halus. Jadi tempat itu yang kamu tadi datangi, batu tersebut itu tempat untuk menguji mereka, orang-orang warga setempat. Sekalipun saya lihat perkampungan tidak ada. Dari pos kami jaraknya ke kampung-kampung tersebut itu cukup jauh lah, jauh. Jadi dari pengalaman tersebut, besok-besok sesuai anjuran saya bergerak selalu berdoa. Ya emang nomor 1 kita ke tempat manapun harus izin, karena ya di semua tempat pasti ada penghuninya.
Tidak hanya manusia Pak ya, Iya. makhluk lain juga ada. Kalau hal-hal lain di pos tersebut sebenarnya sudah nggak aneh ya, ada suara-suara yang di luar nalar ya. Karena saya dengar suara tersebut, saya meyakini bahwa itu dari suara-suara mereka. Cuma dari kami meyakini bahwa selain dari gelombang manusia ada gelombang yang lain. Jadi kami berprinsip masing-masing, dia kami nggak mengganggu, mereka juga mengganggu. Itu pengalaman di Timur Timur. Kalau pengalaman yang lainnya di saat kami di home base di barak, karena pada saat itu masih remaja, jangan di barak remaja itu dari senior bertemu menceritakan bahwa di barak itu ada satu perempuan yang sangat cantik. Perempuan yang sangat cantik selalu berbaju merah. Setiap remaja yang pulang malam selalu diganggu. Diganggunya bukan diganggu nakal ya, hanya kayak semacam Usil aja ya, semacam usil lah gitu, usil gitu. Jadi sempat kejadian pada saat itu ada satu remaja yang pulang habis main, pulang lewat belakang itu langsung dijemput, dihadang oleh perempuan tersebut. Ngobrol-ngobrol, diajaklah pulang ke rumahnya. Ketuanya besok apel pagi pengecekan personil itu anggota kurang satu, putar ke barat kesana sini nggak ada. Setelah ke daerah kuburan, karena di belakang remaja, di belakang remaja kami kan kuburan, ketemu di situ. Jadi dibangunkan di atas kuburan. Oh ya, jadi ibaratnya Junior Bapak itu diculik oleh jin ya. Ya, Jadi seperti itulah. dia merasa itu seperti rumah, Ya. ternyata di kuburan gitu. Setelah sadar bahwa dia menceritakan bahwa saya semalam dijemput oleh perempuan, ngobrol, terus saya diajak pulang ke rumahnya, terus di rumahnya disiapin tempat tidur, kasurnya katanya sangat empuk, padahal itu dia itu di atas kuburan. Jadi di makam si cewek tersebut ya Pak? Apa Bukan, makam orang lain? makam orang lain. Nah, terus kejadian yang selalu ada di barak tempat kami tinggal itu, perempuan yang berbaju merah tersebut itu selalu rutinitas selalu duduk di atas lemari tempat pakaian kami itu. Di situ kalau nggak di situ di tempat tidur dia duduk, hanya mesem nyengir mandang menurut orang yang sudah lihat. Dari hasil pengalaman tersebut, rekan ceritanya begini, saya jadi penasaran. Saya ingin ketemu sebelum tersebut. Walaupun rasa takut saya mungkin agak menghantui saya, cuman saya penasaran karena saya seperti penasaran. Jadi sekalipun saya takut, tapi saya ingin tahu. Jadi suatu malam begitu saya beres apel malam sekitar jam 10 saya ngobrol sama anak sendiri. Ayo kita ke sana ke kuburan. Mau apa ya? Ikut aja kalau mau. Jadi Bapak penasaran ya, ingin bertemu dengan wujudnya? Ya, karena awalnya saya masuk belum berani betul ya, jadi saya ngajak rekan. Begitu sampai kuburan, saya mencoba tawasul sebentar. Begitu selesai tawasul, rekan kami bilang ayo pulang. Nah, saya bilang nanti dulu. Saya mau penasaran. Dia bilang ngapa pulang? Saya udah punya curiga ini. Akhirnya kita pulang ke barak. Begitu sampai barak, saya tanya ada apa? Barusan ada yang datang. Sosok wanita itu? Sosok seorang wanita, cuma tidak berbaju merah. Rupanya ini lain lagi. Oh, rupanya ya, yang dipanggil tidak datang gitu ya. Jadi sosok yang datang. lain. Jadi seolah ini tamu tadi undang. Seperti turun dari atas berada di samping rekan saya sendiri. Karena saya ke sebelah sini, rekan saya sebelah kiri. Yang datang tersebut di sebelah kirinya lagi. Saya bilang, kenapa kamu bilang sama saya? Saya nggak bisa ngomong. Kok beda? Nggak bisa gerak tangan saya. Oke. saking takutnya ya. Ya mungkin karena pengaruh itu ya. Besok malamnya saya kesana sendirian pada jamnya yang sama, jam sekitar 10-an. Tidak ada tanda-tanda sama sekali di kuburan yang sama. Setelah tidak ada tanda-tanda sama sekali, pulang jam 12 tidur. Besok lagi saya coba kesana lagi. Jam 12 atau jam 24.00 saya bangun sambil wudhu. Terus saya sholat, setelah sholat saya pikir malam itu
1 jam saya berpikir, begitu jam 01.00 saya berangkat lagi sendiri ke kuburan tersebut. Bukan upah Pak, bukan untuk menantang, bukan untuk apa, saya hanya ingin tahu saja menurut siapa orang itu begini-begini. Saya mencoba untuk kira-kira bisa ya cukup berinteraksi lah kalau kayak paranormal. Iya, jadi bapak penasaran Iya. dengan sosok wanita itu ya Pak? Di mana-mana mah takut, tapi bapak mencari. Karena saya ingin tahu ya, orang bilang begini, saya ingin tahu. Dari hari ke hari, setiap malam segitu, akhirnya timbul bosannya. Karena tiap malam saya datang itu, dia pernah ketemu. Akhirnya saya berusaha di barak sendiri tanpa datang ke kuburan tersebut. Setiap malam saya bangun, jam 24.00 saya bangun, sholat, pikir malam. Saya berharap bisa bertemu dengan perempuan tersebut, tapi kenyataannya saya tidak bisa. Yang saya rasakan hanya ada angin yang masuk dari jendela tempat saya tidur itu. Angin tersebut baunya sangat harum sekali. Begitu saya buka mata, harum tersebut hilang. Tapi sosoknya tidak nampakin. Sosoknya sama sekali tidak ada. Gak ada kayak suara ketawa Nggak gitu. ada. Hampir tiap malam segitu. Malam berikutnya saya seperti itu lagi. Malam berikutnya saya kerja seperti itu lagi. Besok saya enggak. Jadi enggak sholat malam, enggak wiridan. Cuma saya selalu duduk di atas lemari. Sampai saya ditegur oleh senior, kayak orang gila kamu. Rupanya saking penasarannya. Iya. Hasilnya tidak ada, sampai sekarang pun hasilnya saya tidak ada. Cuman saya komunikasi dengan seseorang itu, kenapa tidak bisa ketemu dengan perempuan tersebut. Dia bilang kalau harus bertetap muka dengan perempuan itu kecil kemungkinan. Kenapa? Dia itu nggak mau. Jadi hanya orang tertentu aja Ya mungkin yang mewujudkan. yang mungkin menurut perempuan itu, oh saya pengen ketemu orang itu, dia bisa nemu. Tapi kalau sengaja kita cari mungkin dia tidak mau. Nah cuman beliau ngomong, setelah kamu bekerja, apa yang pernah kamu rasakan? Contoh misalkan kebiasaan perempuan tersebut bagaimana? Nah, saya baru sadar kebiasaan perempuan tersebut itu selalu duduk di atas lemari, ya. Baru saya ingat, Mang, saya suka duduk di atas lemari. Beliau bilang ya sudah, kalau kamu sering duduk di lemari seperti dia, berarti setelah langsung kamu dengannya jadi satu. Cuma untuk bertemu langsung menampakkan diri dia tidak mau. Hanya dari segi yang laku kamu sudah seperti dia, berarti tidak perlu cari lagi. Sampai kamu tidak akan dia akan keluar untuk menemui. Jadi serem juga di baraknya. Jadi sampai sekarang posisi keseraman itu masih Pak? Di juniornya Masih, karena emang itu tidak karena emang udah tempatnya. Karena emang satu perempuan yang berbaju tersebut itu dulu menurut cerita warga setempat. Itu perempuan yang tercantik dari situ. Banyak laki-laki yang mau, perempuan tidak mau karena mungkin merasa dia paling cantik. Jadi apa kalau mungkin zaman sekarang pacaran dulu ya? iya mantap. Ya, pacaran dulu. Jadi lama akhirnya satu orang anak pun tidak ada yang mau. Akhirnya dia putus sendiri ya. Jadi pada intinya selama pengalaman Babula horor tidak pernah menemukan wujud, hanya gangguan suara ya Pak? Kalau saya langsung nggak tahu. Paling ya seperti tadi. Kalau langsung bertatap muka sampai saya belum pernah. Kalau kejadiannya sering ya di asrama itu ada kereta lewat, kereta kencana lewat itu. Terus kalau misalkan ada suara cahaya yang terbang, tunggul kambing sih kan tunggul tidak kencana jadi kemungkinan satu kemungkinan besar tidak kencana dengan makom yang ada di situ itu ada hubungannya. Sejarah lah ibaratnya Pak? Iya, karena dulu ada sirkuit situ. Sirkuit. Iya, untuk jadi banyak yang surupan. Jadi yang surupan tersebut merasa terganggu dengan adanya sirkuit di situ. Jadi akhirnya sirkuit ditutup karena memang di situ sangat angker ya. Jangankan sifatnya sirkuit, jalan setapak ditutup aja. Jalan setapak ditutup sama kita ini. Mereka nggak terima. Kejadian kerasukan gitu. Iya, selalu kejadian. Jadi emang mereka nggak mau diganggu wilayahnya. Iya, seperti itu ya.
yang pada prinsipnya kita sebenarnya nggak ganggu, nggak hanya sekedar menampakkan diri, menampakkan diri ya semacam apa bercanda lah, macam bercanda. Biar kalau misalkan mengganggu sih nggak, belum pernah sih diganggu. Terakhir kejadian itu di barak yang dulu tempat saya tinggal itu waktu saya itu jangan itu banyak yang surupan, satu malam 3 orang, akhirnya banyak apa tuh yang ngobati lah Ya, orang pinter lah ya. orang pinter ritual situ segala macam tidak hasil sama sekali. Jadi pada posisinya mah kembali ke manusianya, kalau kita meyakini terus selalu dekat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah enggak sih. Biasanya orang yang seperti itu dia punya pegangan atau dia punya bisa sedikit tapi digunakan nggak beres. Salah Hal, guna apa ya? iya, hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang sensitif ya. Kalau misalkan kita punya kemauan sedikit terus kita seolah-olah kita hebat, ya ini kadang nggak terima. Jadi pada intinya dimanapun kita berada kita izin, karena ya kita emang tahu di tempat itu gak ada siapa-siapa, kan dunia kita berbeda. Intinya kita saling menghargai. Ya mungkin cerita kali ini cukup di sini aja. Kalau kalian suka dengan konten ini bisa di like, kalau ada yang kurang bisa komen, dan terima kasih banyak udah nonton.